Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, saudara-saudari. Pada hari ini kita kembali berjumpa, kita mendengarkan firman Tuhan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu berkat dan kasih karunia Allah berlimpah dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja mengundang kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu pergilah Yesus dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah perjalanan iman, kita bisa melihat bagaimana figur-figur penting dalam kehidupan perjalanan Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Yesus hadir dalam hidup bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Sehingga kita menyebut bahwa bangsa Israel menjadi bangsa pilihan Allah. Dan Yesus datang, pertama-tama dia datang kepada daerah pilihannya, yaitu bangsa pilihan. Kalau kita melihat bagaimana sejarah perjalanan ini, maka Allah pertama melayani orang-orang yang dikehendakinya, yaitu bangsa pilihan, bangsa leluhur. Dan ketika ada orang dari luar bangsa pilihan datang, tentu ini adalah sesuatu yang menarik. Menarik karena mereka percaya kepada Allah yang datang dalam diri Kristus. Terlepas dari bagaimana mereka, bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, adalah bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang menyembah dewa-dewa. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada seorang wanita, ya, seorang perempuan yang datang mencari Yesus, ya, seorang perempuan yang datang ingin agar anaknya disembuhkan. Ya. Dan Tuhan sangat menarik, ia menguji iman perempuan itu. Apakah perempuan ini sungguh dengan ketulusan hati, dengan keteguhan hati, dengan keberanian hati, bahwa ia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan anak. Ujian itu sangat menarik dan ujian itu menjadi lulus bagi wanita itu. Ini yang disebut dengan ujian iman. Hidup orang beriman juga sama, saudara-saudari. Selalu ada ujian, selalu ada tantangan. Ujian dan tantangan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan Kristiani, dalam kehidupan iman kita. Nah, ketika kita mampu menghadapi setiap tantangan, ketika kita mampu menjawab semua ujian hidup kita, maka kita menjadi lolos.
kita menjadi sukses, berhasil. Wanita hari ini juga, seorang perempuan Kanaan juga, ia telah masuk ke dalam proses itu. Dan ia menjadi sukses dan lulus. Ujian imannya berhasil. Maka apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Peristiwa ini mengingatkan kita, ketika kita berimanlah yang benar, harus punya suatu keyakinan yang sungguh, suatu kepercayaan yang sungguh, bahwa Allah yang senantiasa kita imani adalah Allah yang benar-benar berkuasa, Allah yang penuh kasih, penuh cinta, yang mampu melakukan apa yang kita inginkan oleh karena kita percaya. Itulah hal yang penting. Seorang ibu akhirnya menerima kasih karunia Allah, anaknya disempurnakan. Pengalaman iman kita juga harus memampukan kita untuk sampai pada tujuan itu, yaitu kesatuan dengan Allah, kesuksesan bersama Allah. Semoga Tuhan hari ini benar-benar menuntun kita, Tuhan benar-benar hadir bersama kita, dan kita benar-benar mengimani Tuhan, sehingga kita beroleh kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan kita yang sakit dan membawa kita kepada kesatuannya dalam kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.